Hari Minggu kemarin terus terang kami mengundang pihak MUI untuk memberikan keterangan. Mereka mengatakan sudah diserahkan kepada Barreskrim, tapi tidak dirilis kepada masyarakat. Itu yang disampaikan. Iya, tapi kalau kita baca di media, tadi saya lihat jalan ke sini, MUI Pusat mengatakan akan segera mengeluarkan. Jadi polisi tidak akan berani, karena polisi ini kan ini persoalan agama. Polisi-polisi ini kan bukan ahli agama, dia pasti membutuhkan ahlinya. Ya, dan kemudian jangan lupa konstruksi utamanya ini penodaan agama. Pasal-pasal lainnya itu, pasal kedua itu kan soal undang-undang ITE. Betul. Ya, itu kan soal SARA ya, soal informasi yang mengandung SARA, keonaran dalam masyarakat. Juga pasal ketiga itu undang-undang peraturan pidana 46 itu undang-undang jadul lah. Itu berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Jadi pokoknya itu adalah soal penodaan agamanya. Penodaan agamanya ini kemudian yang menimbulkan keonaran sampai TV One harus menggelar dialog seperti ini kan. Artinya kan ada publik ini kan gaduh. Jadi itu konstruksi utamanya kita balik kepada penodaan agama itu. Inilah premis utamanya. Jadi ini yang harus dicari dulu. Jadi harus diperbandingkan ini agama yang dinodai oleh Panji Gumilang dengan ritual-ritual dan interpretasinya, dan inilah yang tidak ternoda. Versinya siapa? Ya versinya dari ulama-ulama. Sehingga fatwa MUI lah yang akan begitu berperan penting membuat pihak kepolisian bisa melangkah menuju step berikutnya. Pasti itu kunci. Kalau di pasal, kalau kita lihat perkara-perkara penodaan agama, pasti ada fatwa MUI-nya dan ulama MUI jadi saksi. Misalnya kita lihat perkaranya Ahok, kan fatwa MUI ada, MUI-nya jadi saksi, lengkap deh. Deliknya sempurna, gitu kira-kira. Ya. Nah, kita kembali lagi berbincang dengan Mas Luki Hakim. Mas Luki, ini kembali kami ingin sekali mengetahui terkait dengan laporan dari Forum Indramayu Menggugat yang baru masuk kemarin. Selain tadi kita bicarakan mengenai soal penggalangan dananya yang dituduhkan adalah secara ilegal, tapi juga saya ingin bertanya mengenai distribusinya. Apakah Mas Luki pada saat menjabat sebagai pejabat di sana mendengarkan bahwa memang betul tidak ada dari bantuan diberikan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun itu kepada warga sekitar? Tidak ada infak yang diberikan, tidak ada zakat yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, Mas Luki? Saya tidak bisa menjawab dengan sempurna karena harus ada data yang konkret akan distribusi dari zakat kepada masyarakat setempat. Tapi kalau saya lihat dari peserta-peserta yang demo, itu banyak kan juga orang-orang dari kecamatan setempat. Jadi ini kan menjadi hal yang aneh. Ketika misalnya satu pondok pesantren membina kewilayahannya semua, maka ketika ada demo dari luar, maka masyarakat pun akan membela. Nah, saya lihat orang-orang yang demo itu, dan kebetulan saya memang kenal orang-orang yang demo itu adalah orang-orang yang juga tinggal di Gantar, tinggal di kecamatan itu. Ini akan menjadi salah satu anomali. Ketika satu perusahaan atau satu lembaga, satu yayasan banyak berbuat untuk masyarakat setempat, tentu masyarakat setempat akan banyak membela ketika dapat demo dari luar. Nah, ini bagaimana? Itu kan saya juga sulit menjawab karena saya tidak punya data. Mungkin terakhir, artinya tidak ada kontribusi yang diberikan oleh Pondok Pesantren ini, walaupun Mas Luki tidak punya data. Tapi kami terima kasih Mas Luki sudah diberikan informasi sejauh ini oleh Mas Luki Hakim dari apa yang Mas Luki lihat, Mas Luki dengar dan juga rasakan pada saat menjadi pejabat dari mantan Bupati Indramayu. Terima kasih sekali lagi Mas Luki, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Baik, nah mungkin Pak Imam juga bisa punya penjelasan mengenai hal ini, mengenai pengelolaan dari dana zakat, infak, betulkah kemudian hanya untuk pribadi dan tidak diberikan kepada kaum duafa, kaum yang kekurangan yang harusnya dibantu? Iya, karena Panji Gumilang udah mempunyai konsepsi politik tentang negara, yaitu negara Islam Az-Zaitun itu yang sebagai IKN lah istilahnya itu. Iya, jadi Az-Zaitun itu IKN buat para aparat dan jamaah NII. Impiannya tuh itu, gitu kan. Dan tentunya kan, ya tentunya hasil infak, sodako ini kan banyaknya datanya itu kan. Idihor, terus juga yang lainnya gitu kan. Sodako, infak, dan ada harokah gitu kan. Di sini sebenarnya ada penyelewengan paham ya kalau mau jeli MUI gitu kan, udah jelas adanya gitu kan. Nah itu kemudian dana-dana ini disetorkan Mbak ke Yayasan YPI ataupun langsung ke rekening Panji Gumilang. Ya, zaman saya itu masih ke sana gitu kan. Dan tentunya ini pun didistribusikannya kemana? Ke dalam Pak. Jadi karena ini pemerintahan tandingan untuk NKRI gitu kan, ya tentunya untuk masyarakat NI Panji Gumilang itu yang didistribusikannya gitu kan. Baik, ya mungkin terakhir
Bang Aristo, ini kita soal penodaan agama iya, soal ada laporan lagi masuk soal penggalangan dana ilegal iya, sudah 2 laporan. Tapi ada lagi kemudian dugaan kejahatan yang dilakukan atau kriminal yang dilakukan oleh Panji Gumilang soal pelecehan seksual. Sudah banyak bersuara dari mantan anggotanya, tapi itu tadi tidak ada mau bersaksi. Nah, untuk hal seperti ini, apakah pihak kepolisian bisa jemput bola, menanyakan satu persatu pada para korban itu, atau tunggu laporan masuk dari para korban kepada pihak kepolisian? Oh bisa dong, jemput bola. Itu kan perkara-perkara seperti pelecehan seksual ya misalnya, itu kan bukan delik aduan ya, atau penggelapan dana itu kan bukan delik aduan. Itu semua polisi bisa aktif, bisa mendatangi, bisa memanggil. Tapi kalau nggak mau memanggil, dia juga bisa mendatangi ke tempat kediamannya, juga bisa mencari. Jadi nggak perlu menunggu laporan yang masuk. Tapi menurut saya, prediksi saya, ini mau diselesaikan dulu nih soal penodaan agamanya, karena ini pintu masuk ke semuanya nih. Kalau satu sudah masuk, jadi dia sudah tersangka, maka kan geraknya juga akan lebih fleksibel. Karena status perkaranya kan sudah berbeda. Ya jadi sudah sempurna dalam tanda petik ya. Karena apa sempurna? Kejahatannya ada tersangkanya. Nah, tinggal dikembangkan, ini kan ada banyak soal tadi pengelolaan zakat, itu undang-undangnya beda. Ya bisa undang-undang pengelolaan zakat ilegal, bisa penggelapan juga, pelecehan seksual juga berbeda juga. Baik. Pak Aristo, terima kasih sudah hadir memberikan pandangan hukumnya. Terima kasih Pak Imam juga sudah hadir memberikan cerita